Pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama ingin saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia yang diberikan kepada kita semuanya hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya dan puji syukur kepada Profesor Dr. Insinyur Yudilius MBA dan Bapak Dr. Wilhelmius Heri Susilo atas bimbingan dan bantuan yang diberikan sehingga saya hari ini bisa menyelesaikan dan melakukan presentasi disertasi saya yang berjudul dampak penerapan Green Product, Green Perceived Values, Brand Image terhadap Green Trust dan implikasinya terhadap loyalitas. Studi empiris terhadap konsumen di berbagai sub di Kota Medan. Nah, saya akan memulai dengan bab 1, memulai akal latar belakang masyarakat. Dan dilihat dari sekarang, banyak terjadi kerusakan di dalam lingkungan sehingga ini berdampak kepada secara global, yaitu global warming, sehingga membuat masyarakat dan seluruh orang di manusia di dunia mulai merasakan dampaknya. Dan juga salah satu menjadi latar belakang adalah masalah kesehatan dan kesadaran dari masyarakat di dunia untuk melakukan namanya penyelamatan terhadap di lingkungannya. Dan juga banyak keinginan konsumen untuk melakukan mencari produk yang ramah lingkungan atau dengan kata dinamakan green product. Nah, green product itu adalah sebuah alternatif produk yang menggunakan bahan organik yang tidak ada mengandung racun, juga bisa mengurangi polusi serta limbah. Nah, yang kita ketahui bahwa salah satu perusahaan yang kerap ya ramah lingkungan dan melakukan informasi untuk penyelamatan lingkungan itu adalah The Body Shop. Nah, dilihat dari forecast kosmetik di Indonesia tahun 2010 sampai 2023, bahwa nampaknya ada terjadi peningkatan pemakaian kosmetik di Indonesia. Diperkirakan sampai 2023. Nah, kita tahu bahwa Body Shop itu adalah salah satu pelopor green product yang terkenal di dunia. Ya, yang terus untuk melakukan produk-produk yang green dan membantu melindungi bumi dan bahan baku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, permasalahannya ini adalah bahwa green product barang-barang yang ramah lingkungan ini masih dianggap ini tidak begitu banyak memberikan kontribusi terhadap isu lingkungan. Dan banyak juga para konsumen pun tidak begitu percaya bahwa benar-benar produk tersebut adalah green atau mereka perusahaannya ini mempunyai benar-benar punya komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, dari lakukan survei dan hasil responden konsumen yang kita tanyakan kepada para konsumen bahwa apakah mereka akan loyal terhadap produk Body Shop. Nah, dari hasil survei ini semuanya di bawah rata-rata ya. Cuma kalau mengatakan hal yang positif mereka akan mengatakan hal yang positif, tapi dari hal yang lain misalnya memberikan dukungan ataupun tetap merekomendasikan produknya mereka masih sanksi. Nah, trust-nya terhadap green product pun sangat masih di bawah standar. Ya, ya, inilah hasil survei. Nah, kalau dari research gap, dari penelitian dilakukan Aprianto, Welsa, dan Udayana tahun 2021 mengatakan bahwa trust ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Nah, namun yang dilakukan penelitian bernama Permatasari dan Purwanto menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa trust tidak signifikan terhadap loyalitas. Dan juga sama terhadap Green Research Gap di Green Product, bahwa green product mempunyai nilai signifikan dan positif. Sedangkan yang dilakukan oleh Chandra bahwa green product tidak mempunyai loyalitas dan tidak signifikan. Juga perceived value yang dilakukan penelitian oleh kausal menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas. Namun ketika dilakukan penelitian oleh Tiro Van Gandum, perceived value memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas. Sama juga brand image sebuah institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas dilakukan oleh Kausal tahun 2019. Namun ketika Mujahidin tahun 2018 melakukan research bahwa institusi malah tidak memiliki signifikan terhadap loyalitas dan negatif. Nah, masalahnya ini
ada indikasi menurunnya loyalitas konsumen pemberian The Body Shop. Ya, juga ada indikasi menurunnya loyalitas disebabkan karena kurangnya trust terhadap produk. Tidak adanya loyal terhadap produk The Body Shop juga karena dinilai kurang bagusnya kualitas green produk The Body Shop. Juga terdapat indikasi menurunnya loyalitas konsumen karena perceived value yang masih kurang baik dari konsumen terhadap produk The Body Shop di Kota Medan. Dan juga indikasi menurunnya loyalitas konsumen di kota kondisinya karena kurang bagusnya brand image The Body Shop di Kota Medan. Nah, kurang percaya konsumen terhadap produk Body Shop juga dinilai juga berpengaruh terhadap menurunnya loyalitas. Juga indikasi menurunnya loyalitas The Body Shop di Kota Medan juga disebabkan karena trust yang kurang atas produk, juga atau produknya yang kurang dapat diandalkan, ya, kurang memiliki brand image yang baik di Kota Medan, kualitas produk yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, dan perceived value yang masih kurang baik, dan kurangnya komitmen, dinilai kurangnya komitmen menjaga lingkungan dari perusahaan The Body Shop. Yang ke-14, tidak adanya kinerja terhadap lingkungan secara menyeluruh, sehingga menurunnya trust konsumen di Body Shop di Kota Medan. Dan terakhir, kurangnya trust konsumen di Body Shop disebabkan karena dinilai bahwa perusahaan tersebut kurang komitmen terhadap lingkungan yang sesuai dengan harapan konsumen di Body Shop di Kota Medan. Nah, pembatasan masalah yang diteliti cuma The Body Shop yang terletak di Kota Medan di mall-mall yang bernama Sun Plaza Medan, Ring Road Walk Medan, Plaza Medan Fake, Cambridge City Medan, Center Point Medan, dan Tamrin Plaza Medan. Variabel yang diteliti adalah green product, green perceived value, brand image, dan mediasi green trust terhadap consumer loyalties pada konsumen The Body Shop. Penelitian yang dilakukan pada September 2022 tahun sampai bulan Maret 2023. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh green product terhadap green trust, pengaruh perceived value terhadap green trust, pengaruh brand image terhadap green trust, dan pengaruh green product, perceived value, dan brand image bersama-sama terhadap green trust. Ya, juga pengaruh green product terhadap green customer loyalty, pengaruh perceived value terhadap customer loyalty, pengaruh brand image terhadap customer loyalty, pengaruh green trust terhadap customer loyalty, juga untuk menganalisa pengaruh green trust, perceived value, brand image, dan green trust secara bersama-sama terhadap customer loyalty The Body Shop di Kota Medan. Penelitiannya diharapkan berbeda dengan yang lain karena konsep yang berbeda ini diharapkan adanya indikator dari masing-masing variabel dapat digunakan sebagai acuan untuk penilai green trust dan loyalty pada The Body Shop di Kota Medan. Untuk tujuannya juga menemukan sebuah model penelitian yang dapat terus dikembangkan untuk mencari penyebab berkurangnya customer loyalty di Body Shop di Kota Medan. Nah, Grand Theory yang kita pakai di Grand Theory sini ada CCT, yaitu seni dan ilmu yang untuk mempelajari kebiasaan konsumen atau perilaku konsumen pasar dan makna budaya. Nah, untuk middle range teorinya yang kita gunakan ini adalah perilaku konsumen, customer behavior, didefinisikan sebagai sebuah kegiatan konsumen yang dapat untuk memilih, menggunakan, menghabiskan sebuah jasa atau produk, ide maupun gagasan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dan apply teorinya itu adalah customer loyalty yang didefinisikan sebagai suatu komitmen yang kuat untuk membeli kembali atau mengkonsumsi kembali suatu produk secara konsisten di masa depan. Nah, variabel yang kita di sini adalah green trust, adalah sebuah pengetahuan atau kesimpulan yang dibuat konsumen tentang suatu produk dan keinginan konsumen untuk bergantung pada suatu produk berdasarkan harapan dihasilkan dari kemampuan tentang kinerja produk ramah lingkungan. Nah, kalau green product itu adalah produk yang ramah lingkungan, berorientasi pada lingkungan, dan produk yang dihasilkan tidak berbahaya bagi sang pemakai atau konsumen dan tidak melakukan percobaan terhadap makhluk hidup, yaitu binatang. Nah, perceived itu adalah sebuah penilaian atau evaluasi di pemakaian dan konsumen terhadap suatu produk atau layanan yang dipakai dengan sejumlah harapan dan manfaat yang diharapkan oleh konsumen. Dan brand image itu citra merek yang sering berhubungan dengan persepsi konsumen terhadap produk dari merek tersebut. Penelitian terdahulu ada 15 penelitian yang kita ngambil di sini yang berhubungan dengan brand image, green trust, perceived value, ataupun eco label dan sebagainya. Nah, ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesisnya. Ya, S1-nya itu ada green product, S2 itu perceived value, brand image-nya itu S3, green trust-nya itu Y, dan Z-nya itu customer loyalty. Dari sini
kita dapatkan ada 9 hipotesis, yaitu hipotesis pertama berhubungan dengan green product berpengaruh terhadap green trust pada produk berdebari shop di Kota Medan. Hipotesis kedua itu perceived value berpengaruh terhadap green trust. Hipotesis ketiga brand image berpengaruh terhadap green trust. Hipotesis keempat green product, perceived value dan brand image secara bersama-sama berpengaruh terhadap green trust. Hipotesis kelima green product berpengaruh terhadap customer loyalty. Hipotesis keenam green perceived value berpengaruh terhadap customer loyalty. Hipotesis 7 brand image berpengaruh terhadap customer loyalty. Hipotesis ke-8 green trust berpengaruh terhadap customer loyalty, dan hipotesis ke-9 green product, perceived value, brand image dan green trust bersama-sama berpengaruh terhadap customer loyalty. Metodologi penelitian yang kita lakukan untuk metodologi penelitian karena melakukan analisa statistik, maka pendekatan yang dalam penelitian ini dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Dan penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan informasi yang didapat dari responden itu dengan menggunakan kuesioner. Metode penelitian ini adalah metode descriptive survey method. Tipe investigasi ini adalah causality. Unit analisis ini adalah individu atau konsumen yang berkunjung pada objek mall-mall yang memiliki toko The Body Shop. Time horizon yaitu informasi dari sebuah populasi, sampel dikumpulkan langsung dari lokasi secara empiris dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang diteliti. Di sini menggunakan teknik SAMS dengan bantuan Lisle 8,8 dan juga SPSS versi 25. Nah, ini adalah variabel dengan dimensi dan indikatornya. Green product variabel, dimensinya itu cara produksi ramah lingkungan, indikatornya itu material bahan baku. Dimensinya efisiensi sumber daya dan energi dalam berproduksi, indikatornya sertifikat ramah lingkungan. Persepsi value, indikatornya price, health and safety. Perceived value, function value, memiliki kualitas dan konsisten. Dimensinya emotional value, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa senang. Social value, kemudahan berinteraksi, dapat meningkatkan persepsi orang lain terhadap saya, akan memberikan kesan yang baik bagi orang lain. Kalau brand image, dimensinya brand personality. Indikatornya assignment kompetensi, sophistications, brand customer relation, indikatornya identifikasi, individualisasi, user image, indikatornya gaya hidup, kelas sosial, dan green touch, ada dimensi perasaan, komitmen hijau dan merek dapat diandalkan, perasaan dimensinya perasaan terhadap kinerja, perasaan terhadap argumen, dan perhatian terhadap lingkungan, merek, dan keharapannya. Dan customer loyalty itu dimensinya repurchase, pay more, dan advocate dengan indikator melakukan pembelian secara kontinu, memberi jasa layanan tambahan, merekomendasi penyediaan jasa terhadap orang lain, menyampaikan hal yang positif, dan kesediaan berbagi informasi. Populasi di sini yang dikumpulkan adalah para pengunjung di mall dengan jumlah pengunjung 95.313 orang. Jumlah sampel yang diambil ini adalah 142 dengan metode Hare, dan inilah jumlah pelanggan dengan kuota sampel. Sumber data yaitu diambil kuesioner, penyampaian kuesioner terhadap para pengunjung yang berkunjung di beberapa mall di Kota Medan yang memiliki toko The Body Shop. Sumber data sekunder itu diperoleh dari buku, dokumentasi, jurnal ilmiah, catatan, dan bahan-bahan lainnya. Teknik pengumpulan data yang diambil dari sumber pertama yaitu dengan pengisian kuesioner dan juga melakukan skala respon question, yaitu pertanyaan yang jawaban terdiri dari berbagai alternatif jawaban dengan menggunakan skala tertentu yang sesuai dengan persepsi responden. Teknik analisis data yaitu menggunakan tingkat signifikan 5% dengan nilai koefisien korelasi itu nilainya 0,3 dan dengan alfa sebesar 5%. Sudah dianggap sebagai valid. Hubungan antara 5 variabel di sini dapat didapatkan ada 5 variabel dengan 3 variabel laten exogen dengan 2 variabel laten endogen. Exogen yaitu green product, perceived values, brand image, endogennya green trust, loyalty, konsumen. Ini adalah volume modelnya, dan ini adalah persamaan dari variabel endogen dan exogen bersama struktural dan kriteria pengujian hipotesis. Ya, dengan T-nya jika lebih besar dari 1,96 maka HO ditolak dan H1-nya diterima. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya Dr. Insinyur Yudi Yulianus MBA, Bapak Dr. Wilhelmius Heri Susilo, dan tim remedial dan para dosen.
dan para rektor dan para tim penguji sekalian bisa memberikan input dan masukan agar disertasi saya ini bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Terima kasih. Selamat pagi.